Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi modul 4 mengenai Information Gathering and Penetration Testing. Information Gathering atau yang biasa dikenal sebagai footprinting merupakan proses dari mengumpulkan semua informasi yang ada. Teknik pengumpulan informasi ini biasanya digunakan untuk seseorang mencari nilai yang berharga dari sebuah target. Penggunaan information gathering juga membantu untuk menentukan cara terbaik agar mendapatkan akses ke target, sehingga informasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pada peretasan atau pengujian pada sistem target. Terdapat dua jenis dari information gathering. Yang pertama ada active information gathering. Ini merupakan jenis pengumpulan informasi dengan melakukan interaksi secara langsung untuk mencari informasi mengenai target. Yang kedua ada passive information gathering. Ini merupakan jenis pengumpulan informasi dengan melakukan pencarian informasi dengan bantuan pihak ketiga sebagai sumbernya. Terdapat beberapa tujuan dari implementasi information gathering. Yang pertama ada network information. Informasi yang dihasilkan berupa domain name, IP address, layanan dari TCP atau UDP yang sedang berjalan. Yang kedua ada operating system information. Informasi yang dihasilkan di sini berupa versi dari operasi sistem yang digunakan dan sistem arsitektur. Yang ketiga ada organization data. Ini informasi yang dihasilkan berupa informasi detail organisasi, lokasi, website, nomor telepon, dan alamat. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk information gathering, diawali dengan footprinting. Footprinting merupakan langkah pertama dalam proses pengumpulan informasi yang terdiri dari informasi secara pasif dan aktif mengenai suatu target. Footprinting bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang berguna untuk mengetahui langkah serangan selanjutnya yang lebih tepat. Informasi yang dikumpulkan seperti IP address, namespace, employee information, phone number, facility information, dan job information. Langkah yang kedua adalah scanning. Scanning merupakan langkah untuk memindai jaringan pada target dengan mencari host aktif yang digunakan. Dengan scanning dapat membantu menemukan bentuk dari host aktif serta jaringan yang ada pada target. Contoh tools yang digunakan seperti pings, pingswebs, port scans, dan tracer. Langkah yang ketiga adalah utility system. Langkah ketiga pada information gathering, ialah mengetahui informasi yang telah didapatkan dan akan digunakan untuk mencari titik potensial dari target. Informasi yang diketahui itu seperti usernames, group information, passwords, hidden shares, device information, network layout, protocol information, server data, dan service information. Langkah yang terakhir adalah application programs. Langkah terakhir pada information gathering ialah menentukan program aplikasi. Nah, ini akan digunakan untuk menyerang target dengan segala informasi yang sudah diketahui agar sesuai dengan utilitas yang dimiliki oleh target. Berbagai tools yang dapat digunakan untuk melakukan proses information gathering dengan menggunakan tools dapat membantu memudahkan proses penetration testing. Tools yang digunakan seperti NMAP, Network Mapper, dan Burp Suite, SQLmap, Wireshark, Snort IDS, dan Metasploit. Nah, berikut adalah serangan yang muncul dari adanya proses information gathering seperti social engineering. Merupakan teknik yang mudah pada information gathering dengan melakukan bertanya kepada target secara langsung. Namun teknik ini memiliki kekurangan apabila target menolak, maka informasi yang dibutuhkan akan gagal didapatkan. Yang kedua ada network and system attacks. Ini merupakan serangan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari jaringan dan sistem operasi yang digunakan oleh target. Yang ketiga ada information leakage, merupakan ancaman yang diakibatkan oleh pengguna yang telah diberikan akses namun ceroboh dan tidak bertanggung jawab mengenai kebocoran informasi yang ada. Yang keempat ada privacy loss, merupakan kehilangan dalam bentuk privacy yang sudah dirahasiakan dari target yang tidak dapat mengontrol lingkungannya. Yang terakhir ada revenue loss, merupakan kerugian dalam bentuk material maupun nilai kepercayaan dari suatu pelanggan kepada organisasi. Nah, berikut terdapat 5 langkah yang dilakukan dalam melakukan penetration testing. Diawali dengan reconnaissance. Nah, reconnaissance atau pengintaian target memiliki 2 metode.
Yang pertama yaitu Active Reconnaissance, merupakan cara pengumpulan data informasi yang dilakukan secara langsung dengan target. Yang kedua ada Passive Reconnaissance, merupakan cara pengumpulan data informasi yang dilakukan menggunakan pihak ketiga yang ditujukan kepada target. Langkah yang kedua adalah Scanning. Scanning merupakan langkah untuk memindai jaringan pada target dengan mencari host aktif yang digunakan. Kemudian langkah yang ketiga adalah Gaining Access. Gaining Access merupakan proses penyerang sudah mendapatkan akses sistem pada target dengan informasi yang sudah didapat dengan tujuan memperoleh otoritas pada sistem. Langkah yang keempat adalah Maintaining Access. Maintaining Access adalah proses mempertahankan akses yang sudah didapat dengan memasang backdoor agar penyerang tetap dapat menyerang melalui jalur yang sudah dibuat. Dan langkah yang terakhir adalah Clearing Tracks. Clearing Tracks merupakan proses menghapus jalur yang dilalui sebelumnya untuk tidak diketahui oleh target dengan menghapus rekam jejak log pada sistemnya. Selanjutnya adalah VirtualBox. VirtualBox sebuah perangkat lunak virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam sistem operasi utama secara efisien. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi yang dirancang untuk berbagai sistem operasi tanpa perlu menginstal atau menggunakan sistem operasi yang berbeda secara fisik. Nah, kelebihan VirtualBox yaitu menghemat waktu dan sumber daya, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko. Nah, selanjutnya kekurangan VirtualBox yaitu keterbatasan fitur, kelebihan sumber daya, dan kompatibilitas. Nah, selanjutnya adalah Kali Linux. Nah, Kali Linux adalah distribusi berlandasan distribusi Debian GNU atau Linux untuk bertujuan forensik digital dan digunakan untuk pengujian penetrasi yang dipelihara dan didanai oleh Offensive Security. Kali juga dikembangkan oleh Offensive Security sebagai penerus BlackTrack Linux. Kali menyediakan pengguna dengan mudah akses terhadap koleksi yang besar dan komprehensif untuk alat yang berhubungan dengan keamanan, termasuk port scanner untuk password cracker. Nah, kekurangannya VirtualBox itu salah satunya sistem operasi Kali Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan komputer sama sekali. Nah, untuk kelebihannya VirtualBox adalah diantaranya open source, minimal hardware, kebal virus, multi-user, login user, web server, FTP server, dan remote. Nah, selanjutnya Vuln OS. Vuln OS adalah rangkaian sistem operasi rentan yang dikemas sebagai gambar virtual untuk meningkatkan keterampilan pengujian penetrasi. Vuln OS sendiri disediakan oleh Vuln Hub yang merupakan situs web berbasis komunitas yang menyediakan akses ke lingkungan untuk para profesional keamanan yang bercita-cita tinggi atau berpengalaman. Nah, mereka juga telah mengumpulkan sejumlah besar mesin dan jaringan virtual yang dapat diunduh untuk melatih keterampilan cybersec ofensif dan defensif. Nah, selanjutnya ada NMAP. NMAP adalah tools yang digunakan pada proses information gathering dengan mencari host dan service pada suatu jaringan. NMAP bertujuan untuk membuat sebuah peta atau jalur dari jaringan tersebut. Nah, fungsi NMAP diantaranya adalah alat untuk memeriksa jaringan, alat untuk memindai port pada jaringan, dan alat deteksi pada versi perangkat, service, dan OS. Nah, terdapat banyak perintah dari penggunaan NMAP untuk melakukan information gathering, diantaranya seperti NMAP IP address, melakukan scan terhadap port dan service pada IP address yang dituju, NMAP IP address, melakukan scan terhadap beberapa port dan service pada IP address yang dituju, NMAP strip SN IP address, melakukan scan terhadap protokol TCP mengenai status port, NMAP -ST IP address, melakukan scan standar terhadap protokol TCP, NMAP -SV IP address, melakukan scan terhadap port dan service pada IP address yang dituju beserta versi yang digunakan. NMAP -A IP address, melakukan scan terhadap sistem operasi yang digunakan pada IP address yang dituju. NMAP -O IP address, melakukan scan terhadap sistem operasi penjelasan yang lebih detail pada IP address yang dituju. NMAP -V IP address,
Perintah tambahan untuk memberikan informasi yang lebih detail pada IP address yang dituju. nmap-min-p, port IP address, melakukan scan terhadap port tertentu pada IP address yang dituju. nmap-min-p 1 min 65535 IP address melakukan scan terhadap port 65535 pada IP address yang dituju. Selanjutnya ada SQLmap. SQLmap adalah sebuah tool yang digunakan untuk melakukan penetrasi testing pada aplikasi web yang rentan terhadap serangan SQL injection. Tool ini mendeteksi dan mengeksploitasi kelemahan keamanan pada aplikasi web yang menggunakan database, kemudian memungkinkan penggunanya untuk mengambil alih sistem database yang terkait. SQLmap dapat digunakan untuk mengambil informasi penting seperti username dan password, menghapus atau mengedit database, dan bahkan mengambil kendali sistem yang terkait. SQLmap dikembangkan dalam bahasa Python dan tersedia secara gratis dan open source. Yang terakhir adalah Searchsploit. Searchsploit adalah sebuah tool pencarian exploit pada database eksploitasi Metasploit. Tool ini memungkinkan penggunanya untuk mencari exploit pada database yang terkait dengan versi aplikasi web yang sedang diuji. Dengan menggunakan tool ini, seseorang pentester dapat menemukan exploit yang relevan dengan kelemahan keamanan yang ditemukan pada aplikasi web. Kemudian menggunakan exploit tersebut untuk melakukan serangan dan mengambil alih sistem yang terkait. Sekian video materi modul kali ini. Terima kasih.